Halo Sobat Pajak, kembali lagi bersama saya Yogi Wahyudi di podcast Fiskanet Partner. Di episode kali ini agak sedikit berbeda dari episode kita sebelumnya, karena podcast kali ini itu spesial anniversary Fiskanet Partner ke-8 tahun. Dan episode ya, dan kita juga kedatangan narasumber yang sudah berpuluh tahun berkecimpung di dunia perpajakan. Tentu pengalaman beliau itu sangat berarti bagi kita, sangat penting. Beliau langsung saja kita sambut. Beliau adalah Pak Duni Kartono, SEMH, AK, CA, CLA, ACPA. Beliau merupakan seorang konsultan pajak sejak tahun 2004 dan saat ini menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Lancang Kuning Riau dan S3 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oke, halo Pak Doni, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat pagi Ya, Pak pagi, Yogi. Pak. Dan tadi saya mendapat informasi ini special edition untuk 8 tahun anniversary Fiskanet dan Partner. Luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat untuk anniversary-nya dan salam sukses selalu untuk Fiskanet dan Partnernya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ucapannya. Nah, podcast kali ini kita bahas tentang SE nih Pak. SE nomor 17 tahun 2002 tentang pembetulan dan pembatalan surat keterangan harta besi pada PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan SE ini Pak, sebelumnya kan sudah pernah ya kita Indonesia ini pemerintah melaksanakan tax amnesty jilid pertama tahun 2019. Nah, lalu di tahun 2022 ini dilaksanakan kembali TA jilid 2 atau biasa disebut dengan PPS nih untuk 2022. Nah, apa yang melatar belakangi Pak terbentuknya program pengungkapan sukarela ini atau tax amnesty 2 nih Pak? Latar belakang daripada ini adanya PPS, program pengungkapan sukarela, ini kan ada di permintaan masyarakat, di mana merasa jika ada harta yang belum terungkap, bagaimana solusinya. Kemudian di ke depan juga sistem perpajakan semakin ketat dengan adanya korteks sistem perpajakan, sehingga semua data itu sudah lengkap dimiliki oleh pemerintah. Maka untuk itu diberi kesempatan juga sebelum peraturan itu ditegakkan, diberi juga kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengungkapan atas kekurangan data-data tersebut, Pak. Nah, silakan. Itu yang latar belakang munculnya PPS ini, Pak. Jadi ini PPS program pengungkapan sukarela ini sangat berarti, sangat penting bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di tax amnesty pertama ya Pak. Ini sangat berarti, dan ini harus ada suatu pemahaman yang bagus bahwa ini bukan sebagai program amnesti kedua, ini bukan. Jadi ada suatu perbedaan yang sangat signifikan antara amnesti pajak dengan PPS ini. Dalam amnesti pajak kita melakukan penghapusan hutang pajak, itu melunasi pokok, sedangkan ini tidak. Di situ. Jadi ada beberapa item yang memang berbeda. Jadi masyarakat jangan sampai ada suatu salah kaprah bahwa ini ada amnesti kedua. Ini berbeda, Pak. Itu. Silakan Pak, lanjut. Nah, ini PPS sudah berakhir ya Pak di akhir bulan Juni kemarin. Nah, ini ada terbit surat edaran SE nomor 17 tahun 2002. Apa yang menjadi poin penting dari diterbitkan ini sehingga SE ini muncul? SE ini sebenarnya muncul sudah dikaji lama. Baru terakhir di akhir bulan Juni baru dikeluarkan SE ini. Nah, tentu orang bertanya kenapa ada aturan SE. Nah, ini menegaskan tentang tata cara pembetulan dan cara-cara pembatalan untuk surat pernyataan pengungkapan harta yang telah disampaikan oleh masyarakat.
Dan dalam masyarakat ini mengikuti konsep PPS ini kan tidak semuanya mendapatkan pemahaman yang benar dan tata cara penyusunan yang benar. Kemudian ada juga yang menyampaikan secara voluntary di mana dia mengerjakan sendiri. Daripada hal tersebut tentu tidak luput daripada sebagai manusia yang tidak sempurna dan sempurna itu hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa, maka ada kesalahan tersebut tentu dicarikan solusi bagaimana cara untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut. Itu harus ada satu teknis yang benar, yang harus diatur dengan benar. Kemudian ada juga tentang membatalkannya, bagaimana jika ternyata ada kesalahan, misalkan dia tidak berhak mengikuti PTS, kemudian dia maka itu harus dibatalkan. Kemudian bagaimana juga dia dengan secara sengaja sendiri ingin membatalkannya, bagaimana menerbitkan surat pembatalan tersebut, ini harus diatur dengan baik. Maka muncullah SE 17/2022 tersebut, Pak. Jadi tujuannya itu memang untuk menampung pengaturan, pembatalan dan pembetulan tersebut. Itu Pak Yogi. Berarti ini SE ini bukan yang bisa melakukan pembetulan bukan hanya dari JCP, tapi dari wajib pajak sendiri bisa melakukan pembetulan ya Pak? Pembetulan bisa, ada voluntary di mana diatur permohonan pembetulannya. Cuma permohonan pembetulan ini ada suatu kendala, di mana pembetulan ini kan harusnya dimasukkan dalam periode pengungkapan pajak tersebut juga, PTS tersebut. Nah, pembetulannya dibolehkan lagi adalah hanya atas kesalahan tulis, misalnya tulis namanya, terus nomornya, kesalahan tersebut saja. Tidak secara pembetulan berarti nominalnya menambah aset yang diungkapkan di situ. Itu Pak. Oke. Nah, ini saya ada sedikit baca di SE itu Pak tentang jika ada kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan nilai harta itu kan ada apa misalnya dia kurang bayar PPh. Nah, itu kan akan diterbitkan surat klarifikasi Pak 14 hari. Ya, nah, betul, jika wajib pajak itu mengabaikan surat klarifikasi tersebut atau melewati batasnya itu apa Pak dampak ke wajib pajak? Apakah ada sanksi atau bagaimana Pak? Sebelum ini coba kita ini melihat isi daripada SE 17 ini. Yeah. SE 17 ini intinya mengatur dua buah hal. Pertama tentang pembetulan, kedua tentang pembatalan. Kemudian yang pembetulannya kita membagi menjadi dua. Pembetulan itu atas kesalahan tulis, kesalahan jumlah, kesalahan hitung. Penentuan tarif itu nomor satu. Nomor duanya pembetulan atas nilai harta. Jadi di sini tidak menyebutkan tentang adanya pembetulan karena adanya penambahan aset di situ. Nah, ini harus sangat diperhatikan. Kemudian tata cara pembatalan. Nah, kemudian tentang tadi jangka waktu. Sebenarnya jangka waktu ini dalam pembetulannya diketahui ada kesalahan tulis, kesalahan nama, itu diberikan jangka waktu 14 hari. Jika tidak ditanggapi, maka secara pribadi DJP dapat melakukan pembetulan tersebut, kesalahan tulis tersebut, sesuai dengan yang diberikan oleh pajak, oleh data pajak, berdasarkan data pajak. Kemudian kalau kesalahan dalam pembetulan nominal bagaimana jika dia tidak membayar? Kesalahan dalam kurang pembayar ini akan dilanjuti dengan penelitian yang lebih baik, yaitu pemeriksaan atas data temuan tersebut dan akan keluar nanti hasil pemeriksaan tentu dimulai dari tahapan informasi, panggilan, kemudian klarifikasi data, kemudian keluar surat ketetapan pajak. Akibatnya pajak kurang bayar itu yang harus dibayar juga di situ Pak. Nah jadi apakah setelah 14 hari tersebut bisa dilakukan lagi pembetulan tersebut dikirimkan? Jawabannya ya tidak, sudah masuk ke dalam tahap penelitian dan pemeriksaan itu Pak. Di situ.
Silakan Pak. Oke, tadi tentang pembetulan gitu ya Pak. Betul. Untuk prosedur pembatalan bagaimana Pak? Prosedur pembatalan pada prinsipnya hampir sama dengan proses pembetulan tersebut. Dimulai daripada pengiriman surat klarifikasi. Pertama dimulai dari surat pengajuan penelitian. Setelah penelitian itu dilakukan, ajukan lagi surat klarifikasi kepada wajib pajak. Kemudian dalam tempo tersebut 14 hari wajib pajak dapat melakukan jawaban dan tanggapan jika dia itu adanya suatu kesalahan tulis dapat ditanggapi. Kemudian jika ada kesalahannya adalah kesalahan dalam pembayaran, maka jumlah kekurangan harus tidak dilunasi. Kemudian tata cara sikap penanggapan dari wajib pajak ini kan ada berbagai macam. Ada yang menanggapi, ada yang tidak menanggapinya. Jika tidak menanggapinya, maka itu dianggap telah melebihi daripada batas waktu 14 hari. Nah, kalau menanggapinya tentu hasil klarifikasi itu kita lihat lagi apakah hasil klarifikasi sesuai dengan data yang ada. Kalau memang sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan terbitnya surat kebetulan. Tetapi jika klarifikasinya tidak ditanggapi, tentu DJP akan menanggapi dengan menerbitkan surat pemeriksaan pajak berikutnya. Itu Pak. Jadi tata cara prosedurnya dimulai dari satu penelitian, kemudian surat klarifikasi, kemudian tanggapan dari wajib pajak. Berdasarkan tanggapan maupun tidak ada tanggapan akan kalau jika ditanggapi maka keluarlah surat pembetulan tersebut. Jika tidak ditanggapi maka akan diterbitkan surat pengajuan kepada pemeriksaan. Silakan Pak. Oke. Nah, jika surat keterangan ini dibatalkan oleh BCP, Pak, kita sebagai wajib pajak ini apa yang harus dilakukan? Apakah ada sanksinya? Karena kita udah ungkapin harta nih, ternyata oleh DJP dibatalkan gitu harta kita. Itu bagaimana Pak kita sebagai wajib pajaknya? Kalau setelah pembatalan ini kan tidak didatur di dalam SE ini lagi, sudah kembali kepada PMK 196 tentang PPS tersebut. Nah, kalau SE ini kan hanya membatasi cara secara administrasi tata cara untuk melakukan pembetulan dan tata cara untuk melakukan pembatalan. Esensi tersebut di dalam SE ini. Nah, bagaimana akibat bagi masyarakat jika dibatalkan? Dibatalkan maka ada dua buah yang terjadi. Pertama, jika sudah membayar, tentu ada kelebihan uang tersebut. Kelebihan uang tersebut apakah masyarakat akan meminta kembali dalam bentuk pengembalian uang atau pemindah bukuan, itu dapat diajukan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana dengan hartanya itu, harta yang telah diungkapkan dan ternyata dibatalkan. Tentu kita kembali kepada tata cara alasan dia melakukan pembatalan tersebut. Nah, alasan pembatalan ini kan ada bermacam-macam. Mulai daripada dia tidak memenuhi syarat, kemudian tidak melakukan sesuai prosedur, kemudian karena alasan memang tidak perlu mengikuti PPS. Jadi ikut-ikut saja. Misalkan teman-teman dia harus ikut, dia ikut di situ. Nah, setelah itu kita membahas tadi dengan tiga itu, apa tadi itu alasan dia dibatalkan, apa yang dimaksud dengan dia tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi kita memenuhi syarat ini ada dua, satu secara syarat secara subjek pajaknya dan syarat objek pajaknya. Nah, kita mulai daripada pembatalan karena subjek pajaknya, yaitu siapa peserta PPS tersebut. Nah, jadi misalkan tentang syarat PPS kedua, dia kan harus mempunyai NPWP, kemudian telah melaporkan pajak. Nah, kemudian setelah itu dia kan harus ada jika ada yang misalkan mengajukan gugatan, permohonan
pengurangan sanksi, permohonan pengurangan pembatalan daripada surat ketetapan, itu tidak dia lakukan, maka itu kan dia dapat dikenakan namanya itu pembatalan tersebut juga. Nah, itu dalam cara tadi persyaratannya. Nah, misalkan itu tidak termasuk daripada objek yang ada. Contohnya, misalkan objeknya itu ada rumah, tetapi itu sebenarnya bukan daripada rumah dia. Itu apakah pembatalan keseluruhan atau pembatalan pengurangan nilai? Nah, ini kembali kepada itu. Tapi tata cara pembatalan itu lebih kepada karena subjek pajaknya. Itu Pak. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Yogi tadi, apa akibat daripada pembatalan tersebut? Jika pembatalan itu karena subjek pajaknya tidak memenuhi syarat, berarti kan kembali kepada prosedur umum daripada Undang-Undang KUP dan Undang-Undang KPP tentang daripada pajak harta tersebut lagi. Kembali ke sana Pak. Jadi kalau kemudian tentang daripada dia itu ke objek pajaknya bagaimana? Objek pajaknya tentu pembatalannya kan tidak terlambat begitu. Tentu ada namanya itu dilakukan pembayaran pajak yang baru menggunakan sistem secara PPS dengan menggunakan pas final atau dengan pembetulan SPT tahunan di situ Pak. Nah, jadi kalau ada pembatalan efeknya itu ada dua tersebut. Nah, kemudian subjek pajak sudah, objek pajak juga sudah. Bagaimana dengan uang yang telah dia bayarkan? Uang yang telah dia bayarkan tadi itu Pak, ada dia bisa minta kembali atau dia pindah bukan kepada pembetulan SPT tersebut Pak. Itu Pak, dari akibat dari dampak pembatalan di situ Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, masih ngomong tetap pembatalan ya Pak. Sebelum pertama tadi kita telah menyinggung teks amnesti pertama. Nah, biasa kan wajib pajak itu di teks amnesti pertama itu sering melebih-lebihi nilai hartanya, ya seperti cash on hand-nya gitu, yang tidak sebenarnya dalam keadaan sebenarnya. Nah, ini kan biasanya disiasati, digunakan untuk mensiasati agar si wajib pajak ini di tahun-tahun berikut itu sedikit untuk dibayarkan. Nah, kan ini kan jika ketahuan otomatis kan akan dibatalkan. Nah, jika dibatalkan itu, apakah yang dibatalkan itu hanya hartanya atau keseluruhan surat keterangan harta yang dibatalkan? Kalau definisi kata pembatalan ini, berarti itu adalah surat pengungkapkan pernyataan harta itu yang dibatalkan. Tapi kalau dia itu adalah sebatas daripada mengurangi nilai, maka itu jatuhnya kepada pembetulan di situ Pak. Nah, jadi kita harus sangat hati-hati mendefinisikan kata pembatalan dan pembetulan. Nah, kemudian untuk jika ada case on hand yang luar biasa besar, tentu DJP kan dalam status ini kan bisa melakukan konfirmasi, klarifikasi atas kebenaran harta. Nah, dibuatnya case on hand misalkan ada teman kita membuat case on hand-nya 100 miliar. Tentu pada saat konfirmasi tersebut DJP sendiri mempunyai teknis dan tata cara melakukan konfirmasi. Dan wajib pajak memang misalkan memang benar mempunyai uang tunai tersebut, ya dapat dipertanggungjawabkan di situ Pak. Nah, tentu mereka mempunyai teknisnya. Terus bagaimana jika ternyata tidak benar? Itu sama seperti misalkan ada rumah nilainya itu harusnya sesuai dengan angka daripada nilai transaksi 1 miliar dilapor sesuai dengan PBB cuma 800 juta. Tentu harus dihitung kembali, maka itu dilakukan pembetulan daripada nilai. Nah, bagaimana dengan cash on hand-nya yang besar? Tentu hasil konfirmasi tersebut mereka dapat melakukan mengungkapkan kenyataannya dan dibayar pajak sesuai dengan kondisi yang telah diyakinkan
oleh DJP itu Pak. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak, di SE ini apakah ada jangka waktu daluarsa ya Pak? Seperti contohnya kayak misalnya 6 tahun atau udah 5 tahun kemudian baru ditemukan ada kesalahan gitu. Apakah bisa dilakukan pembetulan ini untuk SE ini? Apakah ada jangka waktunya gitu? Sangat benar yang berlakunya jangka waktu SE ini. Dalam aturan SE ini secara tertulisnya tidak menuliskan tentang jangka waktu berlakunya SE tersebut. Nah, di PMK 1 tentang daripada PPS ini juga tidak mengatur tentang jangka waktu penelitian atas harta tersebut. Terus kita melihat juga di dalam undang-undang amnesti yang berlaku, untuk peserta daripada amnesti pajak yang pertama tersebut juga tidak dibatasi jangka waktu menemukan harta. Jadi artinya dilihat daripada amnesti maupun daripada PMK dalam PPS maupun SE ini memang tidak ada jangka waktunya Pak. Itu Pak. Jadi tidak ada jangka waktu berlakunya SE tersebut. Dan SE kan lebih kepada teknis untuk penunjukan pelaksanaannya. Jadi mengatur jangka waktunya harusnya ada di PMK tersebut. Nah, sedangkan PMK tersebut kan memang tidak membatasi jangka waktu penelitian daripada kebenaran pengungkapan harta tersebut. Demikian Pak, memang tidak ada jangka batasan jangka waktunya. Oke, jadi untuk SE ini memang tidak ada jangka waktunya berarti ya Pak. Oke. Nah, untuk sebagai penutupnya Pak, dari Bapak tentang SE ini, bagaimana pandangan Bapak sebagai konsultan pajak mengenai SE ini bagi wajib pajak? Apakah ini sangat membantu kita atau apakah tujuan SE ini memudahkan kita sebagai wajib pajak untuk melakukan pembetulan? Untuk closing statement saya ada SE ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menanggapinya. Maka wajib pajak sangat disarankan untuk memberikan alamat, kontak person, nomor telepon yang dapat dihubungi dengan baik oleh kantor pajak sehingga pada saat pengiriman surat tersebut dapat diterima dan dapat dilakukan klarifikasi secepatnya dalam tempoh waktu 14 hari tersebut. Jadi ini sangat berguna sehingga kita atas data yang tersebut tidak ditingkatlanjutkan ke dalam proses pemeriksaan daripada kekurangan pengungkapan harta melalui jalur pembetulan, membayar pajaknya yang kurang bayar, dan selesai. Jadi sangat bermanfaat Pak. Jadi itu Pak saran konsisten saya, manfaatkanlah kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak. Pemerintah juga sudah menyediakan PPS, bahkan sudah dikasih juga petunjuk teknisnya Pak, masa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Duni, ya Pak, ada mau disampaikan? Jadi memang kita dalam SE ini memang bermanfaat Pak. Jadi PPS mudah dibuat oleh pemerintah, kemudian pemerintah memberi kesempatan kepada voluntary kepada masyarakat. Terus masyarakat dalam voluntary itu mengikutnya mungkin terlalu tergesa-gesa dan kekurangan ilmu pengetahuannya, diberi lagi kesempatan untuk melakukan pembetulan lagi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penata nilai. Jadi sangat banyak hal yang bagus sudah dilakukan pemerintah untuk hal tersebut. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Duni atas waktunya dan ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga swab pajak yang di rumah dimanapun dapat memahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk swab pajak, apabila ada pertanyaan tentang diskusi kita bersama Pak Duni ini bisa disampaikan di bawah komentar di bawah ini. Dan saya Yogi Wahyudi juga ingin mengucapkan selamat anniversary untuk kantor konsultan pajak Rizkana & Partner yang ke-8 tahun. Semoga terus jaya
terus maju dan bisa memberikan edukasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang dunia perpajakan demi kemajuan Indonesia. Oke, terima kasih Pak Duni atas Terima kesempatannya, kasih. dan Pak Pajak, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Saya Yudi, terima kasih telah menonton. Terima kasih, salam sukses untuk anniversary fiskalnya dari teman-teman. Oke, terima kasih Pak.